Halo, udah mulai belum, Sis? Sisdi udah mulai belum? Halo? Belum Kak Anissa, masih nunggu sampai jam 10 lebih. Hello, good morning. Good morning. Udah mulai belum? Belum ya? Belum. Oh ya. Belum. Iya, soalnya saya tunggu-tunggu kok diem-diem. Oke. Iya, masih nunggu sampai jam 10 lebih 5. Hands up. Oh, yes. De facto kecil. Hola. Hola, halo. Halo, Frank. Yang dia mulai kerja-kerja begini nanti bikin pusing dengan saya. Bodoh yang macet mah. Bagaimana ya? Hello, Bro and Sis. Good morning. Good morning, Sisdi. Good morning, Sisdi. All right, thank you for coming. Thank you for joining this meeting. Terima kasih ya menyempatkan waktu libur-libur ini datang. Let's start our meeting in this morning. We're talking about day 4. Kita akan bahas hari keempat. Topiknya tidak lain tidak bukan adalah tentang dates, ya. Atau ngobrolin tentang waktu, time and dates, waktu dan juga tanggal. So in this morning, we will learn together to apply the usage of dates and time in daily life. Jadi, Bro and Sis, ada sedikit tambahan informasi apabila kita lihat di sini ya, ada kata age. Lagi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membedakan atau menggunakan e dengan n ya. Nah, sekarang ada hal lain yang bisa kita perhatikan daripada penggunaan the. Jadi kita juga akan bahas terkait hal tersebut ya, penggunaan. Lalu, kita juga harus melihat yang namanya kata setelah huruf D. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Setelah huruf D itu ada huruf vokal, ya, ada huruf vokal. Jadi, kalau misalnya bertemu nih huruf D, habis itu diikuti vokal A, I, U, E, O, tidak lagi dibaca the, tapi dibacanya adalah the. Kayaknya berubah menjadi the usage, bukan the usage, tapi the usage. Ya, tambah informasi yang bisa saya sampaikan. Kita ke pembahasan berikutnya. Kita akan ngobrolin tentang penggunaan bagaimana cara mengucapkan waktu di dua
action ya, dua action besar atau action yang paling umum digunakan. Oke, kita mulai dari British terlebih dahulu. Di sini Francis, agak sedikit sulit untuk bagian ini, diperhatikan sebentar. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Setelah ini bisa melihat arahannya atau instruksi dari tanda panahnya. Oke. Kenapa saya beri tanda panah? Ini untuk membedakan ya, Bro Ensis, kapan dan bagaimana ya cara menghitungnya. Oke. Jadi dalam British, dalam pengucapan waktu gaya British itu sedikit berbeda kalau misalkan kita bandingkan dengan Bro Ensis misalkan mengucapkan dengan gaya American. American ini agak susah. Kenapa saya bisa bilang ini agak sulit? Perlu diperhatikan ya. Oke, jadi kalau ini saya ikutin ya, kita bagi menjadi dua. Kenapa kita menjadi dua? Untuk mempermudah perhitungan. Oke, ini kalau dari jam 12 ya, dari angka 12 sampai angka 6, nah, itu kita pakainya adalah pas atau kita bisa sebutnya adalah lewat. Jadi cara mengucapkannya atau formatnya adalah waktu. Nah, itu adalah menitnya dulu. Setelah itu diikuti oleh past atau to. Nah, baru diikuti oleh yang namanya jamnya. Jadi, menit dulu, past atau to, lalu bisa jam. Contoh, kita bisa lihat ya. Misalkan di sini tanggalnya adalah jam 3 lebih. It is 5 past 3. Kalau lebih dari 10, 3 lebih 10, it is 10 past 3. Kalau 15 tidak menggunakan 15, tapi menggunakannya adalah quarter. Kalau 20, 3:20, it is 20 past 3. Kalau 25, it is 25 past 3. Kalau 30, itu dibacanya adalah half. It's half past 3. Nah, titik tiga. Nah, lalu, Francis, jadi kalau kita lihat, kalau yang bisa kita pakai pas, ya, lewat ya, atau bisa juga kita kasih tanda plus di sini. 3 plus 5. Nah, kalau yang ini adalah dikurang. Kenapa dikurang? Jadi cara membacanya adalah kurang berapa menit lagi menuju jam berikutnya. Ya, contoh, kita di jam 3:35. Jadi cara membacanya adalah ya, berapa menit lagi menuju jam berikutnya. Atau bisa juga Bro Ensis dengan menambahkan 1 jam. Misalkan jam 3:35. Itu berarti kita menghitung ya, berapa menit lagi menuju jam 4. Nah, jadi kita bisa menyampaikannya dengan it is 25 to. It is 25 to 4. Jam 3:40. Berapa menit lagi menuju jam 4? Jadi kita mengucapkannya dengan 20 menit lagi menuju jam 4. It is 20 to 4. Lalu jam 3:45 atau jam atau seperempat jam atau 15 menit sebelum jam 4. Kita mengucapkannya dengan it is 4:45. Ya. Lalu 10 menit lagi menuju jam 4. Jam 3:50. Itu kita menyebutkannya it is 10:45.
jam 3.55 atau 5 menit menuju jam 4, kita menyebutnya dengan it is 5 to 4. Ini adalah jam 4 lebih. Sorry, jam 4 pas. Itu it is 4. Biasanya untuk penggunaan gaya British, itu mereka menggunakan kelipatan 5. Dalam artian 5 menit, 10, 15, kayak gitu. Untuk yang, apa namanya, kayak misalkan tidak kelipatan 5 itu jarang. Tapi biasanya mereka yang menggunakan kelipatan 5, mereka kan lebih prefer ke gaya yang British. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh dikasih. Halo, selamat pagi, siang. Ya, Apakah ada versi lain selain English British version? ada. Tapi nanti kita bahas yang British terlebih dahulu. Saya menunggu Oh ya, barangkali ada teman yang ada pertanyaan atau di masih bingung. oke. Terima kasih, itu aja. Ada lagi berarti saya masih bingung atau ada yang ditanyakan? Mas. Halo Miss, halo Sis. Hmm? Berarti ini dipakainya kalau misalnya kelipatan 5 aja. Kalau misalnya 7 atau 8 itu bisa nggak sih kayak it's 7 to 4 atau gimana? Atau cuman khusus untuk 5, 10 seperti itu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Oke. Sebetulnya, Bu, ini saya bisa bilang preferensi ya. Jadi, Bro Ensis kalau misalkan balik lagi ke selera. Kalau Bro Ensis merasa apa namanya susah, tapi saya rasa Bro Ensis akan bilang ini susah sih. Iya, pasti Bro Ensis akan merasa kayak ini harus ngitung dulu gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka bisa bilang preferensi tadi ya, kalau misalkan merasa susah, nanti boleh pakai gaya yang satunya. American style kita punya. Nah, tapi apakah harus pakai itu? Tidak. Tapi biasanya untuk situasi-situasi formal, orang-orang pakainya British. Ada sih, misalkan kurang 13, kurang 12, atau kurang 7 gitu ya. Nah, itu apakah boleh pakai British style? Ya boleh, tapi uncommon. Ada lagi Francis yang masih Yes. bingung atau ada yang ditanyakan? Kalau pakai satuan detik lagi, misalkan kita bicara masak atau balapan mobil gitu ya, itu kan ada detiknya. Kalau ini kan sampai menit aja. Itu cara bacanya gimana sih kalau pakai satuan detik sampai ke satuan detik gitu? Misalkan 1 jam 20 Yes. menit 30 detik gitu. Oke, berarti itu durasi ya, bukan waktu. Kasih itu ya kalau kayak gitu ya. Ya bisa juga Ya, waktu sih kalau misalkan kita lari maraton misalkan. iya maksudnya di sini Eh, ya paham. Maksudnya waktu, tapi di sini tuh menunjukkan jam. Ini time di sini adalah menunjukkan jam berapa, bukan kalau yang disampaikan Bro Panji itu adalah durasi. Iya, Yaitu tapi masuk ke tapi waktu. bisa 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 juga waktu bisa juga. Misalkan dia nyampe nyampe ke finishnya itu jam 5:40 di 30 detik gitu. Nah, itu apa ada kata penghubungnya kayak N atau apa gitu untuk ke detiknya atau seperti apa bacanya? Baik. Eh, jadi saya ingatkan sekali lagi, ini basicnya adalah untuk keperluan sehari-hari ya. Ini kita mentok di waktu. Sekali lagi, saya tetap bersikeras bahwa yang disampaikan Bro Panji itu adalah durasi, bukan waktu yang biasanya umum kita gunakan sehari-hari. Apabila masih kekeh ingin tetap menggunakan kata detik ya, silakan tambahkan N, dan detik itu disebutkan dengan second. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan, sebentar, jangan dipotong dulu. Saya belum selesai.
Jadi ketika mengucapkan waktu, ya, Bro and Sis, ketika ada misalkan jam, menit, dan baru detik. Misalkan, ya, walaupun saya juga nggak tahu, ada orang yang menyebutkan, misalkan sekarang jam berapa? Jam 10 lebih 18, 25 detik, itu saya juga nggak tahu ya, ada apa enggak. Jadi, misalnya jam 10, 18, nggak tahu sih. Ini berarti nggak sebutkan saja jamnya jam berapa. Ya, itu jam, lalu berikutnya dikasih menit, ya, lalu dikasih lagi and second-nya. Maksudnya detik. Sekali lagi, untuk keseharian, ya, tidak ada orang yang menyebutkan waktu dengan pakai detik. Sekali lagi, ini fokusnya keseharian. That's it. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait British style? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke style yang kedua. Dalam style yang Kalau kedua, itu ada namanya, ya itu ada ya, PM ya, PM itu di American itu ya. sebentar ya, saya belum selesai. Oke. Lalu yang kedua adalah American English. So, when we're talking about American English, ini sedikit lebih mudah, ya. Kenapa saya bisa bilang lebih mudah? Jadi Bro and Sis bisa langsung menyebutkan jamnya, ya. Contoh, kita misalkan di sini kan 3:25, jam 3 lebih 25 menit. Nah, kita bisa langsung menyebutkannya, it is 3:25, ya. Angkanya pakai kardinal, 25. Nah, misalkan sekarang jam 10:20. Nah, we can say it is 10:20. Ya, kita fokus ke cara mengucapkan waktunya dulu. Untuk PM, AM-nya nanti kita bahas. Ya, nanti kalau misalkan ada lagi jam berapa? 10:55. Nah, 10:59 deh. Nah, itu kita bisa ya mengucapkannya langsung saja. It is 10:59. Ya, jam 10:59. Oke, that's it. Kita fokus ke cara mengucapkan waktunya dulu. Lalu berikutnya adalah penggunaan AM dan PM. AM itu dimulai dari 00 sampai dengan 11:59. Sedangkan kalau yang PM berarti dimulai dari jam 12 siang sampai dengan 23:09. Ya, AM walaupun sebetulnya waktu dalam bahasa Inggris itu hanya sampai jam 12. Ini yang sampai 24 jam itu pengaturan waktu Indonesian style. Nah, tapi untuk hal ini, untuk mempermudah Bro and Sis membedakan mananya AM dan PM, kita kan agak susah ya, kalau misalkan dari jam 12 siang. Nah, untuk lebih mudah, saya pakai hitungan yang ini. Ya, jadi dari tengah malam, midnight, ya, midnight itu sampai dengan midday. Nah, midday berarti nanti jam 12. Atau mungkin teman-teman dari jam 11. Nah, itu berarti dia pakainya AM. Sedangkan kalau PM berarti setelah makan siang. Ya, setelah makan siang, ya, sampai sebelum tengah malam, itu masuknya dalam PM. AM adalah ante meridium. Ya, meridium. Jadi, itu cara membedakannya ya. Antara, tadi, kalau yang British style, berarti kita harus menghitung apakah dia lebih ataukah dia kurang. Ya, kalau lebih berarti dari hitungan angka 21 sampai dengan angka 6. Kalau kurang dan menuju angka berikut atau menuju jam berikutnya, berarti dimulai dari angka 7 sampai dengan 11. Sampai sini untuk American English. Apakah ada pertanyaan?
Halo, Ya, apakah dalam eh, pertemuan formal itu bisa digunakan style bahasa Inggris untuk Amerika ini, waktunya maksudnya? oke, baik. Thank you for your Atau good question. Atau atau harus dengan yang sistem Inggris? sebetulnya tidak ada keharusan untuk penggunaan mana yang lebih baik dalam situasi formal. Tapi balik lagi ini adalah preferensi. Ya. Oke. Preferensi Indonesia seperti apa? Jadi orang-orang kalau situasinya formal mereka akan lebih sering pakai yang British dan kalau Amerika ini akan lebih sering untuk yang casual. Hmm, Oke. Yes. Ini dengan si siapa minta tolong namanya diganti dulu. Miss, kan misalnya gini, untuk kita nyebutin kayak 10, 20, jam 10.20 itu nyebutinnya masih disebutin nggak AM PM-nya? Sebaiknya disebutkan. Karena di sana tidak mengenal jam 13, tidak mengenal waktu di atas pukul apa, tidak, untuk membedakan mana pagi mana malam. Penggunaan AM dan PM ya lebih baik dilakukan. Ya. Karena kita kan nggak tahu konteksnya seperti apa. That's it. Kalau situasi formal ya, kalau mau pakai American boleh, tapi silakan tadi AM PM-nya ditambahkan. Tapi kalau misalnya untuk keseharian biasanya cukup langsung saja. Jam, what time is it? Sekarang jam berapa? Dan kita sama-sama tahu, kita sama-sama misalkan menghadap matahari yang sama atau merasakan matahari yang sama gitu kan. Nah, ya berarti atau di negara yang sama. Oh ya berarti mungkin hanya sisi perbedaan waktunya saja. Jadi, itu langsung disebutkan jam. Cek. Oke. Next, sisi kita ada pertanyaan? Iya, Miss. Eh, saya mau tanya sebenarnya ini tidak terlalu terkait dengan waktu, tapi dengan yang kita pelajarin sebelumnya, yaitu tentang sapaan. Nah, kalau ada di pembahasan jam seperti ini, untuk sapaan good morning, good afternoon, and good evening itu dimulainya dari jam berapa gitu? Untuk sapaan good morning, pagi itu biasanya di bawah jam 11. Jadi maksimal sampai jam 12 itu kita masih masuk morning. Sebenarnya sampai jam 12 itu masih bisa morning sih. Tapi orang-orang biasanya kalau udah setengah 12 mereka sudah count, sudah dihitung, ya biasanya sudah afternoon. Afternoon itu sampai asar sekitar jam 4. Kalau sore, evening, itu sudah dimulai dari jam habis asar itu jam 4 malah ya, jam 4 atau jam 5 sampai jam 11 malam. Oke, 11 jam thank you, 9. sis. Halo, Ya, ya. Seringkali itu kan saya sering mendengar juga. Yang formal itu biasanya good morning, good afternoon, good evening. Itu kan yang formalnya. Tapi kadang juga saya mendengar itu good morning, good day, good afternoon, and etc. Bagaimana pembagian waktu untuk ucapan-ucapan itu dari jam berapa sampai jam berapa disebut jam good morning, lalu kemudian good day-nya, lalu good afternoon itu. good morning dengan good day itu sama. Oh, Good morning dengan good day itu sama. Itu hanya kalau good gimana? itu hanya bahasa lain, itu hanya sinonim lain daripada good morning. Ada lagi? Enggak cuma itu. Ada lagi proses yang lain? Sing silakan.
Thank you sis. Mau tanya, kalau kita di Indonesia kan ada WIB, WITA sama WIT. Kalau kita mau bilang misalnya jam 11.30 AM WITA itu gimana sis? Jadi kita biasanya menanyakan about kalau itu namanya time zone ya, zona Iya. waktu. Nah, biasanya kalau apa namanya menyampaikan time zone atau zona waktu, biasanya mentionnya seperti ini. Misalkan what time is it? Nah, we can say for example it is buat teman-teman di daerah lain ya, misalkan sekarang di jam 11.30. Nah, we can say so it is 11:30 ya, in in 11.30 berarti sekarang Indonesia bagian mana? WITA Tepat, sis. Wita. Wita ya. Oke, berarti Iya. it is bisa kita bilang it is with the time zone Wita. Mention the time zone. Ataupun sebetulnya untuk menjelaskan waktu ya, Francis, itu jarang sekali ada yang menyampaikan apa namanya time zone kalau situasi ngobrolnya itu konteksnya casual atau ngobrol kayak gini saya sama Francis itu kalau casual jarang sekali kita menyebutkan time zone-nya kecuali ada rapat-rapat yang formal. Nah biasanya itu menyebutkan misalkan it is 11 misalkan jam 11 pagi ya with the misalkan USA time zone atau Greenwich time zone. Nah, kayak gitu. Untuk keseharian sih jarang dipakai. Biasanya langsung mention the name of the time. Itu kan nama waktunya atau jam berapa. Tapi untuk zona waktunya jarang sekali dipakai. Kecuali formal tadi. Rapat-rapat yang misalkan berensis mau keluar negeri kayak gitu. Atau rapat-rapat yang beda zona waktu. Itu time zone biasanya disebutkan. Untuk menyamakan. Kira-kira startingnya kan pasti beda-beda. Seperti itu. Pengalaman saya dulu waktu ikut MBA. Iya, saya sendiri sih. Terima kasih banyak sis. Pleasure. Berarti yang lain. Ada pertanyaan untuk waktu dan juga untuk waktu dulu ya dari yang American dan juga British style. Kan? Ada pertanyaan lainnya? No more question. Please continue. Next lesson. Alright, thank you for the time and chance. Nah, untuk ini saya skip dulu. Kita ke mengulas kembali bagaimana kita mengucapkan tanggal ya daripada British dan American style. Ada yang masih ingat perbedaannya? Seperti apa antara British style dengan American style untuk mengucapkan tanggal? Apa yang membedakan? Pengurutan bulannya, sis. Bulan dan tanggalnya ya. Ya, bulan dan tanggalnya berbeda. Kalau misalkan yang British style, Bulan, tanggal, kemudian tahun ya. ya, kalau yang British itu biasanya adalah di tanggal, bulan, dan tahun. Ini British style itu mirip dengan style kita bahasa Indonesia ya. Sedangkan kalau misalnya yang American itu adalah di bulan dulu, baru tanggal. That's the difference. Nah, ini dia contohnya daripada apa namanya gaya British ya. Yang pertama adalah 2 Oktober 1995. Nah, kalau ditulis ya, kalau jangan lupa tanggal itu kita menggunakannya adalah ordinal number ya, yang first, second, third, bla bla bla. Nah, itu jadi ditulisnya adalah 2 Oktober 1995. Tapi kalau misalkan kita perlu membacanya, ada tambahan the-nya.
di depan tanggalnya, dan setelah tanggal kita kasih off sebelum bulan. Setelah tanggal sebelum bulan itu ditambahkan off. Ya, the 2nd of October 1995. Ya, lalu misalkan ada lagi 3 September 1999. Misalkan 9 September. Nah, the 6th of September 1999. 999. Ya. Jadi kalau mengucapkan harus ada the 9th of September 1999. Kalau yang American itu sedikit berbeda, ya. Kalau yang ini sama kayak pengucapan waktunya, ya, Francis. Jadi diterabas aja langsung lurus, ya. Tapi ini yang diubah adalah bulannya dulu yang taruh di depan, baru tanggal lalu tahun. Contohnya, ya, October 2nd, 1995. I was born on October 2nd, 1995. Oke. Sekarang, ya, misalnya kita punya satu pertanyaan. Misalkan kita mengucapkan Independence Day of Indonesia, atau hari kemerdekaan Indonesia. Oke, so gimana cara mengucapkannya dengan gaya 17th British? of August 1945. The 17th of August August 1945. 44. Oke. Or Berikutnya, kalau misalnya kita ucapkan dengan tadi gaya American. Silakan. Yeah, Indonesia Independence Day is on August 17th, August 1945. Exactly. Good. Seperti itu ya. Itu cara membedakan antara pengucapan tanggal dari British dan juga Amerika. Sampai sini, Bu Aziz, apakah ada pertanyaan? no. No? Okay. Okay, so now it is time for practicing. I have 3 questions. Ada 3 pertanyaan. Di sini jam 7.15, 2.47, dan 6.30. Saya minta ada 6 orang di sini untuk menyampaikan waktu tersebut, ya, yang ada di sini dengan 2 style. Yang satu British, yang satu American. Berarti ada total ada 6 orang ya. Satu orang menyampaikan satu style dengan waktu yang tertera. Sedangkan It is 7:15. itu quarter past. Next, basis yang lain. We still have 5 questions left. More? Silakan, please. It is It's 2 2:47. Hold on. It Silakan, is go ahead. 2:47 a.m. or p.m. Okay, good. Thank you, Sislita. Okay. Next, basis yang lain yang belum mencoba ya. Kita masih ada 4 pertanyaan lagi. Yang bawah itu belum, yang atas American style-nya belum, yang bawah British style-nya belum. It is 6:30.
It's 6:30. And Uh, 6:30. only one question. Oh, same. Only one question. Thank you. Okay. We still have 3 questions left. This Najwa, please. It is 6:30. Yes, it is 6:30. Good. Sis Ningsih, please. Yang pertama, American Style, it is 7:15 a.m. or p.m. Good. Thank you. Next, Cecily, please. Tujuh 15, it's 7:15. Good. Thank you, Cecily. Ya, berarti sudah semua ya. Tiga pertanyaannya sudah dengan 6 style. Thank you for your answers who already tried to answer the question. So now, sekarang ada lagi ya. Do in British and American style. 9, 9:55, 8:13, 11:15, 11:19. Silakan buat proses yang mau mencoba. Kali ini boleh yang tadi sudah ingin coba. Tapi saya utamakan yang belum pernah dulu. Boleh raise hand dulu kalau mencoba. Karena tiba-tiba open mic, sementara teman lain udah yang raise hand. Kayak diserobot gitu. Ini antriannya. So better for raise hand first. Raise hand. Listening sih, please. Thank you. It is 9 o'clock in British style, and American style, it is 9 a.m. or it is 9 p.m. Thank you. Yep, my pleasure. Next, siapa lagi berarti yang lain? Mau satu aja nggak? Mau British aja boleh, mau American aja nggak? Listen dulu, please. 9:55, Britishnya it's 5 to 9, terus Amerikannya 9:55 AM. 9:55. Gimana sih baca AM-nya? 9:55. It is? 9:55 AM. 55. Itu yang wait a second. Itu yang American atau yang British? Yang American. Kalau yang Amerikannya 9:55 AM. Kalau yang Britishnya it's 5 to 9. It's 5 to 8 menit lagi ke jam. Iya. It's 5 to 10. Yeah, good. Thank you. Next, ada si Bro Panji. Please, Bro Panji. For British English, 13:08. For American English, 8:13. Alright, good job. Thank you, Bro Panji. Next is Nashwa. To British English, quarter 15 to 11. American English 11 15. Kalau British English 15 itu penyebutannya quarter, jadi tidak perlu pakai tin. Britishnya bisa diperbaiki. Yang British English quarter. It Yeah. is quarter 15 Pas. to 11. Okay, no. To 11.
Kalau kalau sudah pakai quarter tidak perlu pakai 15 karena quarter itu sudah 15. Oke, Okay. Okay. jadinya it is quarter It is quarter to 11. quarter to 11 atau quarter past 11? Quarter past 11. Quarter past 11. Thank you for trying, Sis Najwa. Okay. Miss, Next, bro. Ya, pas itu untuk 15. pas itu artinya lewat atau lebih. Okay. 11 lebih 15. Ya. Nah, kalau kurang 15 berarti lagi pakainya adalah to. Oh ya, kasih Miss. 15-nya quarter ya. Oke. Next adalah Bro Fajar. Please. 11.30 British English, a half past 11, and then American English 11:30. Okay, good. Thank you. Sis Mutia. 12.30 British English, half past 12, American English 12:30. Okay, thank you. Oke. Ini ada common mistake ya. Atau kesalahan cukup umum apabila Bro Ensis mengucapkan kata 30. Bro Ensis bilangnya apa 30? A half, 30 tadi Bro Ensis ucapnya ini. 30 saja. 30. a half, Oh, half. Oke. 30 ya. 30 ya. Saya bilangnya 30, bukan waktu 30 menit. 30. Angka 30. Oke. Jadi, nah, pengucapan 30 itu kayak Bro Ensis mengucapkan kaos. Shirt. Nah, jadi bacanya itu 30. 13 pun sama. 13. Gitu ya. Bukan 13. 13. Sama 13. Oke. Belasan dan puluhan. 13 dan 30. Ya. That's it. Itu aja koreksinya. Dari Brasis, apakah ada pertanyaan? Jadi saya punya dua pertanyaan. Yang bawah ini nggak usah dihiraukan. First adalah tell us your birthday, and then number 2, tell us what kind of date you always remember and why. Tolong ceritakan tanggal ya yang selalu Bro Ensis ingat dan alasan kenapa Bro Ensis selalu ingat tanggal tersebut. Is there any special things? Why do you think always about USA? No, I erased that. It's your second question. And tell us the Independent Day of the USA. Why must USA? I erased that. It means I cancel the question. Oh, It is not my question. I only have 2 questions. Tell us about your birthday and tell us what kind of the date you always remember. okay. Thank you. Okay, I will make it in the breakout room. Kita akan pindah ke breakout room. Jadi minta tolong Francis, silakan praktis dengan teman lainnya. Silakan breakout room sudah saya bagi. Yeah. Please accept the invitation room and you can start to practice with your friends.
Buat teman-teman yang masih belum masuk ke breakout room, saya tunggu karena setelah ini akan saya tanyakan satu-satu. Hello, Ya, may I try first? you have to try with your friends. I already invite you to breakout room. Please accept the invitation room. Invitation untuk masuk roomnya sudah saya bagi dan semuanya pasti dapat. Jadi silakan cek kembali untuk klik bergabung.
Oke, good. Thank you and welcome back. Terima kasih banyak dan selamat datang kembali buat Bro and Sis yang sudah praktis. I would like to appreciate tadi roomnya. Saya lihat. Kalau nggak salah tadi tuh roomnya sis Ima, Bro Bagas sama Bro Fajar. Itu bagus, waktunya sudah habis. Tapi tetap praktis pakai bahasa Inggris dengan membahas atau cerita atau bahas topik yang lain. Nah, maksud saya seperti itu ya, Bro Sis, apabila berarti sudah ganti-gantian nih, gitu kan. Dalam menjawab pertanyaannya, masing-masing sudah dapat giliran, nah mungkin bisa disambung dengan pembahasan yang lain. Silakan ngobrol yang lain, selama pakai bahasa Inggris. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, misalkan ada yang belum selesai praktis, gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada gambaran terkait bagaimana pelaksanaan dari breakout room. Ini besok kalau share screen akan tetap sampai di breakout room-nya Bro and Sis masing-masing ya. Jadi yang pertama adalah decide atau tentukan dulu siapa yang mau pertama, kedua, dan ketiga untuk menjawab pertanyaannya. Lalu yang kedua, apabila pertanyaannya sudah terjawab oleh setiap anggota yang ada di room, ya nanti Bro and Sis bisa gitu ya membahas topik yang lain sambil menunggu saya tarik kembali ke menu. Saya tutup breakout room-nya. Habis ini paham atau ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Sis? Paham. Paham ya? Baik. Kasih. Untuk besok, jadi modelnya akan seperti itu ya. Tapi That's it. hanya bingung aja pembahasannya kalau melalui pakai bahasa Inggris tuh masih perlu ini ya, perlu banyak belajar. Masih sangat-sangat It's okay. katanya. It's okay. Fungsinya nanti apa namanya? Bro and Sis dibagi berangkat untuk nanti temennya akan beda-beda, ya kan? Nanti bisa pembahasannya beda-beda. Ada misalkan hometown, ada yang lain gitu. Yes. Ya. Oke, Miss. Oke, Sis. Ya, my pleasure. Is there any question? Mbak Sis, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Oke. Kalau tidak ada, I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining this meeting. Happy long weekend, everyone. And bye. Have a nice day. Thank you, Thank you, Miss. sis. Thank A you. pleasure. you. Ah.